Oke teman-teman, jumpa lagi di program intuisi. Jadi ini saya akan menyampaikan intuisi saya pribadi, hanya intuisi. Ini bukan teori, bukan ilmu pengetahuan. Jadi disclaimer, jangan dianggap ini sebuah ilmu pengetahuan, tapi ini hanya intuisi. Oke. Sekarang kita akan bahas banyak pertanyaan yang masih sangat jauh dari jawaban. Masih belum ada yang menemukannya, yaitu tentang kejadian apa atau ada apa sebelum Big Bang, atau apa penyebab Big Bang. Oke. Intuisi saya, dunia ini tercipta dari simetris. Awalnya satu, ya kan? Dia tidak bisa dikenali atau tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa dikatakan berbentuk. Syarat dia harus berbentuk atau dikenali atau bermanifestasi secara stabil, dia harus berpisah menjadi biner, menjadi sesuatu yang simetris. Ada materi, ada antimateri. Oke. Materi ada itu karena adanya antimateri. Awalnya antimateri dan materi itu satu dan tidak bisa disebut apa-apa. Agar dia bisa disebut dan dia bisa bermanifestasi, dia harus pisah menjadi dua kutub, materi dan antimateri. Oke. Simetris ya. Oke, harus simetris. Maka selain ada antimateri dan ada materi, ada juga ruang dan anti ruang. Dan karena simetris, sifatnya harus berlawanan, ya kan ya. Jadi kalau materi ketemu antimateri, mereka akan saling memusnahkan karena akan menjadi satu lagi. Oke. Ruang pun begitu. Ada ruang, ada anti ruang, dan sifatnya ini berlawanan ya. Kalau ruang ini ekspansi, semakin melebar, berekspansi. Sedangkan anti ruang itu menyusut, kebalikannya dari ekspansi. Oke. Sekarang ruang dan materi, menurut intuisi saya itu ada kaitannya. Benar. Ruang dan materi itu ada ada intervensi, ada saling intervensi. Ruang terhadap materi, dia tertarik. Ruang tertarik oleh massa, itulah yang menyebabkan gravitasi. Nah, maka anti ruang harus baliknya, justru menolak. Bukan tertarik tapi menolak massa. Maka menghasilkan anti gravitasi. Nah, sebaliknya antimateri itu kebalikan dari materi. Massa antimateri itu akan menolak ruang dan akan menarik anti ruang. Ini penyebab kenapa antimateri tidak eksis di dunia kita ini. Karena dunia kita ini sedang berada di fase ruang yang berekspansi. Kalau ada anti ruang di situ, dia akan menolak ruang. Dia akan menghasilkan anti gravitasi untuk dirinya sendiri. Kalau gravitasi kan saling menarik, jadi materi akan semakin menuju ke satu titik gravitasi, sehingga mempunyai bentuk. Dia bisa menyerap semakin besar. Tapi
Kalau gravitasi otomatis dia akan terurai. Itulah mengapa antimateri tidak bisa eksis di ruang. Oke. Nah, penyusutan selain soal ruang tertarik oleh gravitasi, ruang tertarik oleh massa materi yang menghasilkan gravitasi, ruang yang semakin renggang itu juga menyebabkan penarikan terhadap gravitasi menurun atau justru menguat karena kelengkungannya semakin tajam. Oke. Ini menyebabkan ada semacam akhir fase dari alam semesta ini. Ekspansi ruang yang semakin lama semakin dipercepat. Ketika terlalu cepat, itu akan menyebabkan materi kolaps. Nah, materi yang kolaps ini akan menyebabkan snowball. Materi akan meningkat, gravitasinya akan meningkat secara konstanta ya, akan meningkat, menghasilkan lubang hitam. Nah, lubang hitam ini kan masanya sangat lebih besar daripada materi biasa ya kan. Otomatis akan semakin merobek ruang. Maka ruang ikut kolaps, berubah menjadi anti ruang. Nah, anti ruang itu dari lebar menyusut. Anti ruang akan melahirkan antimateri. Antimateri muncul nanti. Materi gantian yang tidak bisa eksis di anti ruang. Oke. Nah, sifatnya menyusut lama-lama kolaps juga. Belum. Nah, kolapsnya anti ruang dan antimateri tersebut inilah penyebab atau bahan dasar Big Bang. Anti ruang dan antimateri menyusut, kolaps, berubah jadi ruang yang berekspansi lagi, jadi Big Bang. Dan ini terjadi terus menerus menjadi sebuah siklus ya. Siklus spiral. Nah, oke. Lalu pertanyaannya, apakah hukum fisika akan tetap di setiap fase, di setiap siklus Big Bang? Nah, menurut intuisi saya nggak akan sama. Hukum fisika di Big Bang berikutnya akan berbeda. Kenapa? Karena setiap Big Bang menghasilkan konstanta konstanta fisika yang berbeda. Konstanta fisika yang berbeda akan melahirkan hukum fisika yang berbeda, karena hukum fisika itu hanyalah sebab kausalitas dari sebuah konstanta. Nah, karena itu tergantung kenapa kok konstantanya bisa berbeda, karena setiap Big Bang energinya tidak sama. Kadang energi Big Bang terlalu kecil sehingga dia belum sampai mekar jadi dunia, dia sudah kolaps duluan, kolaps lagi menjadi anti ruang. Atau ada Big Bang yang ekspansinya terlalu lebih cepat dari ini sehingga dia melahirkan konstanta. Karena itu tadi, konstanta dengan tarikan massa konstanta. Karena energi ruang dengan energi tarikan massa itu saling intervensi, maka kecepatan ekspansi ruang itu juga mempengaruhi
massa, maka mempengaruhi juga konstanta. Oke, sekian, terima kasih.